Saya lagi di DPC Pradi Bekasi karena kebetulan saya juga anggota DPC Pradi Bekasi. Nah, di samping saya ini ada sahabat-sahabat rekan sejawat saya, advokat dari Pradi Bekasi. Kita ngobrol-ngobrol santai terkait dengan program kerja bersama antara Bawaslu Kota Bekasi dengan DPC Pradi Bekasi ya. Sudah tiba Pak Ari. Sampai kita ambil kartu advokat dulu. Assalamualaikum. Bro, ambil masuk bro. Kamera nggak belum. Nyakut gimana? Ya, Area betul, betul. Itu program kerjanya itu untuk pendidikan dan pelatihan semua anggota Pradi Bekasi. Ya. Oke, program itu di Indonesia sendiri kira-kira sudah diikuti seluruh anggota Pradi se-Indonesia atau baru di PC Bekasi yang sebagai pelopor? Untuk saat ini yang dari informasi dari Bawaslu Kota Bekasi, DPC Pradi Bekasi yang baru pertama kali mengadakan MOU kerjasama antara Bawaslu Kota Bekasi dan DPC Pradi Bekasi. Untuk program yang kelanjutannya itu mengikuti program pemerintah itu ada di tahun 2024 ya. Ada Pilpres, ada Pilkada, Pileg ya kan. Jadi Bawaslu Kota Bekasi itu karena keterbatasannya juga pada saat nanti banyak juga pada saat ajang demokrasi itu banyak juga apa istilahnya pelaporan-pelaporan atau ada
saksi-saksi segala apa mengenai pilkada ya, pilkada pilpres kan biasanya ada tuh sengketa-sengketa yang dihadapi nanti kan pada saat ajang itu berjalan. Artinya sengketa politik ya? Ya, sengketa pilkada atau pilpres itu kan berujungnya di Mahkamah Konstitusi ya. Ya, kalau oke. saat KPU itu sudah mengetuk palunya ya kan. Oke. Sebelum KPU mengetuk palunya masih sengketa itu masih di bawah Bawaslu, bisa dihadirkan Bawaslu di situ kan. Baik. Nah, potensial sengketa itu Bawaslu Kota Bekasi mengajak kerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang Pradi Bekasi, karena ya. dinilainya para anggota Dewan Pimpinan Cabang Pradi Bekasi ini mempunyai kompetensi, Oke. ya, mempunyai kemampuan Oke. di bidang kalau misalkan ada sengketa di pilkada atau pilpres atau pileg nanti. Ya. Jadi mereka melihat anggota kita tuh lumayan banyak di DPC Pradi Bekasi tuh hampir 1.500 anggota ya Pak Arya. Iya, iya. Kita udah mulai mengenal ke masyarakat tentang profesi kita sebagai advokat Pak Arya. Oke. Artinya gini ya, artinya tujuannya itu adalah agar advokat yang tergabung sebagai anggota DPC Pradi Bekasi berkompeten Ya, untuk menangani kasus-kasus sengketa politik ya, betul. berkaitan dengan pilkada, pilpres, Pilek. pemilu ya, Ya, betul. sengketa pemilu. Nah, jadi buat semua masyarakat yang nonton konten ini, apabila kalian nyalon dewan ya, iya, gubernur, kalau tiba-tiba ada hal yang nggak puas atau lawan politik diduga melakukan pelanggaran, kalian bisa datang ke para pengacara-pengacara yang tergabung di DPC Pradi Bekasi, gitu kali ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, materinya sendiri apa? Yang Untuk materi hari ini ada pelatihan Pak Arya. Oke. Pelatihan itu diberikan Bawaslu Kota Bekasi, memberikan materi ajar ya, membekalin para anggota Pradi Bekasi dengan materi-materi yang dibawakan oleh Bawaslu. Contohnya tadi materi itu pengawasan ya, Iya. pengawasan. Jadi supaya teman-teman yang tergabung di DPC Pradi Bekasi ini mempunyai peningkatan potensi ya. Oke. Jadi kompetensi kita tuh ditingkatkan lagi, kita profesional kita juga ditingkatkan lagi, kemampuan kita juga ditingkatkan lagi ya kan. Untuk bekerja sama dengan Bawaslu, bergandeng tangan ya kan, mengawal nanti di 2024 ya Pak, 2024 mengenai tadi ada pilkada, ada pilpres, ada pileg ya kan. Itu dalam tahun itu berurutan Pak, bersamaan dalam satu tahun itu kan, benar-benar pesta demokrasi yang membutuhkan tenaga ya, pikiran ya kan, fokus kita untuk mensukseskan. Jadi untuk pengawasan pemilu sendiri itu bukan hanya jadi kewajiban Bawaslu, tapi seluruh penegak hukum. Salah satunya adalah profesi advokat, juga seluruh masyarakat, dan juga untuk edukasi hukum karena berkaitan dengan politik itu banyak nuansa hukumnya, ada banyak sengketa terjadi di dalamnya, pidana juga mungkin ada ya kan. Ada. Sudah gitu sengketa pemilihan juga ada melalui Mahkamah Konstitusi. Itu para advokat harusnya jauh lebih menguasai dari masyarakat umum biasa gitu. Nah, makanya diadakanlah MOU ini ya, terobosan dari DPC Pradi pertama kalinya di Indonesia. pertama. Dan ini akan rutin ya. Kalau untuk berikutnya kita setelah melakukan pendidikan ya Pak, pelatihan yang diberikan oleh Bawaslu, materinya kepada anggota DPC Pradi Bekasi ini akan memberikan sertifikasi nanti Pak. Oke. Dari sertifikasi itu adalah bekal buat kita nanti terjun pada saat nanti pengawalan pilkada, pilpres dan pileg. Jadi kita sudah disertifikasi oleh Bawaslu, dapat sertifikat ya. Dan kita juga sudah mengikuti pelatihan itu. Jadi kita mengharapkan yang anggota kita itu profesional semakin profesional kan. Jadi semakin peningkatan akademisnya makin semakin tingkat ya, semakin naik ya itu kan. Jadi bukan hanya jago di dalam menangani perkara sengketa pemilu ya atau pilkada atau sengketa politik, melainkan juga
dia sebagai pengawas ya, sosial Ya, kontrol, pengawas, sosial kontrol dari tingkat RT mungkin ya kan, sampai ke atas yang terlibat di dalam pesta demokrasi ya mungkin ke depan. Jadi ke depannya itu setiap anggota kita ya menurut domisili mereka ini, misalkan di kelurahan mana, di kecamatan mana, itu akan ditempatkan Pak. Oh, oke. Mereka akan ditempatkan, nanti mereka juga berfungsi kalau ada pengaduan dari masyarakat mengenai pelanggaran tentang pemilu ya kan, pilkada atau pileg, bisa melaporkan ke para advokat yang ada di kelurahan kecamatan Ya, itu. karena memang selain itu juga sudah bersertifikasi. Dan kemudian juga apabila ada permasalahan sengketa ya dari para caleg ya, pada saat mulai pendaftaran mereka ada yang misalkan hanya dicokret dari pendaftaran, bisa kita bantu di situ Pak Ali untuk itu. Fungsi kita seperti itu juga gitu. Artinya dengan seperti itu, karena kita ini advokat ini kan izin prakteknya seluruh Indonesia. Sengketa pesta demokrasi di luar daerah pun kita berhak untuk sebagai profesi advokatnya. Nah, ini buat masyarakat yang nonton ini ya, biar tahu apabila ada caleg ya, ada sengketa pemilihan ya, menggunakan jasa lawyer DPC Pradi Bekasi, mungkin anggota DPC Pradi Bekasi itu bisa beracaranya di mana saja gitu, bisa di Papua, bisa di Kalimantan, Jawa, Lampung gitu. Hanya saja memang sertifikasi kita, pelatihannya itu kita mengikuti kerjasama Bawaslu Kota Bekasi, seperti itu ya. Ya, dari materi yang akan diberikan Bawaslu ya, mungkin rekan saya bisa menyampaikan materi apa aja. Ya, materinya apa saja tuh Bu, biar masyarakat tahu. Misalnya materi dengan masalah yang terjadi di sini kan ada 66 tindakan pidananya ya, seperti sebelum mulainya pemilu biasanya karena ada yang sudah start duluan mereka melakukan. Nah, itu ada pidana kan? Artinya kampanye lebih dulu. Ya, sebelum sesuai dengan jadwalnya. Terus kampanye pemberian uang atau penindakan money politiknya. Terus mereka juga pada saat kadang-kadang menekan ke RT, lurah atau kecamatan untuk intimidasinya itu kan bisa nanti dilaporkan pada pihak Pradi atau Bawaslu, kesalahan-kesalahannya apa aja. Ya, jadi masyarakat kalau menemukan itu lapornya nggak langsung ke polisi ya? Enggak. Ke Bawaslu dulu atau Pradi yang memang sudah MOU dengan Bawaslu sebagai pengawasan untuk menggali buktinya dulu mungkin. Walaupun menerima pelaporan dulu ya. Walaupun nanti pemeriksaannya pun polisi yang memproses, tapi apakah itu bisa naik ke pidana atau enggak itu keputusan dari Bawaslu ya. Atau sanksi administrasi kan bisa aja kayak gitu. Ya, nah ini buat masyarakat ini penting ya, nggak ada di channel lain, ini cuma channel kita nih. Dengan adanya MOU ini nanti kita pun membuat posko-posko pengaduan. Biasanya sih kan nanti dikirimkan per setiap kelurahan, kecamatan, TPS. Itu orang-orang Pradi. Orang-orang Pradi. Pengawasnya. Dari mulainya pada saat pemilu itu. Itu di luar menjalankan profesi advokat ya. Itu sebagai pengabdian kita sebagai warga negara yang memang ikut mensukseskan pesta demokrasi untuk bangsa ini. Supaya pemilunya adil. Ya, mungkin gitu. Selain itu, kelihatan ya peran fungsi advokat sendiri ya Pak Adi, di saat ada MOU dengan Bawaslu kita semakin meluas ya. Istilahnya fungsi kita sebagai lawyer bukan hanya mendampingi di pengadilan aja. Bukan hanya kita mendampingi klien pada saat membutuhkan kita untuk didampingi pada saat di BAP, atau gimana kan bisa aja seperti itu. Nah ini kita ternyata dengan adanya MOU ini kan peran serta advokatnya semakin luas ya. Semakin luas. Dan kita juga wawasan kita dengan ada ini kita dididik oleh Bawaslu, diberikan materi ya kan, seperti yang disampaikan ada materi pengawasan ya, materi sengketa ya nggak salah ya. Materi sengketa ini ya kan, menambah kita ilmu kita ya Pak yang semakin
makin dalam ya Iya, iya. untuk pilkada nanti, persiapan nanti, dan juga edukasi kepada masyarakat kita akan berjalan Pak Ali. Di Bawaslu juga ada kerjasama dengan universitas Pak Ali. Oke. Jadi dia menggait para mahasiswa ikut juga andil ya di pada pesta demokrasi ya kan, untuk menggandeng itu. Dia juga memberikan edukasi juga Bawaslu. Iya, Nanti iya. kita dipanggil sama Bawaslu untuk memberikan materi sebagai ini ya, pemberi materi atau Penyuluh ya, penyuluh. bersama Bawaslu. bersama Bersama Bawaslu Bawaslu, juga, oke. dan juga nanti ke partai-partai Pak Ali. Oke. Partai-partai yang ada di Kota Bekasi yang sudah terdaftar ya. Iya. Baik partai itu yang sudah lama terdaftar sama Iya. yang partai yang baru buat Oke. terdaftar. Nah berikut juga nanti kedepannya juga kita ke masyarakat nanti Pak Ali, Oh. edukasi ini ya kan. Saya Iya. harap juga konten ini juga ngikutin juga perkembangan nih Pak Ali ya. Iya. Dan konten yang baru Pak Ari buat ini dengan Bawaslu, dengan BC Pradi Bekasi, kedepannya Iya. kan kegiatan semakin panjang nih Pak Ari. Karena Betul, kita betul. 2 tahun, Betul. 2 tahun Oke. MOU ya dengan Bawaslu kan sampai tahun 2024. Jadi itu untuk pelatihan-pelatihan itu Betul. diisi ilmu selama 2 tahun ya. Ya. Kurang lebih Kita memberikan berkaitan edukasi dengan dengan masyarakat juga nanti dengan partai politik, Ya. dengan ASN, semua lah. Ya. berkaitan dengan Pesta. undang-undang pemilu Pemilu. dan semacamnya ya. Dan sanksi-sanksi ya, Ada. kalau misalkan ada pelanggaran ya, sanksi pidana sampai ada. sampai administrasi atau gimana. Nah itu Oke. juga buat para calon caleg ya. Hmm. Saya dengar caleg itu di Kota Bekasi sendiri sudah hampir 90 ya, 90 orang yang daftar ya. Yang daftar. Iya, ini Oh. awalan aja banyak caleg juga mendaftarkan untuk jadi caleg, caleg di partai. Iya. Kita terpantau di Bawaslu, mereka sudah mendaftar ya kan. Dari Oke. mulai pendaftaran ini banyak Pak Ali Pelanggaran. yang mereka lakukan. Hanya mereka mau memastikan ini pelanggaran atau enggak, mau mengadu itu bingung. Nah, Ya, bingung. makanya ada edukasi di konten ini nih, kita kasih edukasi biar nggak bingung lagi, tinggal ke Bawaslu untuk melaporkannya, atau sekarang sudah di MOU juga dengan Pradi, tapi nanti biasanya saat pemilihan ya, pemilu ya, itu Pendaftaran baru udah dibuka. mengenai posko pengaduan sudah. Bisa. Oke, berarti nanti lebih spesifik lagi pada saat pemilu di TPS nanti ada Ya. poskonya, untuk sementara di DPC Di BC Pradi dulu. Jadi itu nih buat masyarakat. Ya, terus buat calon-calon legislatif dan peserta partai politik ya, peserta pesta demokrasi di seluruh Indonesia, apabila butuh jasa pengacara ya mungkin Bisa datang ke sini. bisa ke pengacara yang jelas kompeten, yang sudah betul-betul mendapatkan pelatihan. Memang gini ya, di dalam hukum ini kadang-kala kita bisa mempelajari melalui buku ya, secara teori, sama kayak kita itu waktu dulu sama-sama mengembang di Fakultas Hukum ya, kita bisa beli buku di Gramedia, masyarakat secara otodidak juga bisa belajar. Tapi ada teknik-teknik di lapangan, nah yang biasanya itu dari jam terbang, yang pengalaman yang nggak bisa didapetin dari kita baca buku. Yang salah satunya seperti pelatihan-pelatihan ini berkaitan dengan sengketa pemilu, ya sengketa pilkada, itu pelatihan antara DPC Pradi dengan Bawaslu, dan ini mungkin bagus untuk dicontoh seluruhnya. Ada satu yang buat saya tertarik, penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, yakni berkaitan dengan bahwa pernyataan Pak Heri tadi, advokat itu luas, dia menguasai seluruh aspek hukum sebagai pelayan jasa. Saya tunggu Ikatan Dokter Indonesia ya kalau nonton konten ini ya, untuk MOU dengan Pradi Bekasi ya, kita sama-sama untuk pelatihan berkaitan dengan undang-undang kesehatan dan lain-lain, apalagi ini dari era awal-awal Covid ya, mungkin banyak sisi hukum yang perlu juga edukasi ya, dokter-dokter, perbedaan pendapat. Nah itu kita tunggu agar memberikan pelatihan juga ke DPC Pradi Bekasi, dan kita advokat-advokat di anggota DPC Pradi Bekasi itu bisa dijadikan partner yang dipercaya untuk memberikan jasa hukum di bidang kesehatan juga. Kita tunggu nih Bapak Ketua IDI ya kalau nonton ya gitu. Dan juga untuk mungkin berkaitan dengan profesi-profesi lain
Kenapa itu tadi kalimat dari jasa hukum advokat itu luas, sekali lagi gitu, termasuk mungkin bagian dari hukum perbankan ya. Asuransi. OJK, kita tunggu juga kerjasamanya sama DPC Pradi Bekasi untuk ngasih pelatihan bagaimana melindungi nasabah sebagai konsumen perbankan apabila merasa ada ketidakadilan. Nah, OJK seperti apa dan juga bagaimana perbankan agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tetap bisa mendapatkan hak-haknya, hak tanggungannya gitu. Yang untuk pelatihan-pelatihan berkaitan dengan legal perbankan dan para advokat. Kita tunggu juga nih. Oh ya, para konten yang Pak Ari, dari Pak Ari ya, kita juga ada perjanjian dengan Unkris. Unkris. Kedepannya kita akan mengadakan pelatihan dan pendidikan haki. Hak kekayaan Indonesia. Hak cipta. Hak cipta juga salah satunya. Untuk biayanya berapa tuh ya? Untuk itu kan pendidikan ya namanya. Oh, pendidikan. Sertifikasi itu ya. Untuk advokat. Bentuk advokat. Nanti yang dalam waktu terdekat ini Pak Ari kita akan mengadakan pelatihan tentang BANI. Oke. BANI yang ada di haki. Ya, jadi ya. arbitrasenya ya, Oke. Apabila nanti ada sengketa di kayak hak intelektual, merek, perdagang atau sebagainya, kita bisa diselesaikan di arbitrase di BANI atau yang ada di haki. Jadi beda dengan mediator. Beda. Ya itu mediator lain lagi ya. Ini buat masyarakat awam ya, jadi biar bisa membedakan. Ada mediator, ada arbiter. Nah, yang arbiter ini yang tadi Pak Heri sebutkan. Itu kita udah MOU ya? Kita sudah ada pembicaraan dengan Unkris. Untuk saat ini kan tinggal proses kita hanya pendidikan profesi advokat ya, bersama dengan PKPA dengan Unkris. PKPA ya kan. Terus dilanjutkan kembali karena didukung oleh rektor Unkris untuk berkelanjutan, pendidikan berkelanjutan. Bagi kita itu adalah momen terpenting ya, perkembangan lawyer yang ada di Bekasi, khususnya anggota yang sudah terdaftar di DPC Pradi Bekasi untuk meningkatkan potensinya Pak Ari. Ya kan, di situ juga karena ini program dari lembaga pendidikan kita juga, dari kepengurusan kita yang fokus nanti di pendidikan itu merupakan peluang. Kita peluang yang terbuka ya. Karena momen saat ini dibutuhkan lawyer itu bukan hanya lawyer yang hanya tahu hukum gitu aja, tradisional aja, tapi hanya lawyer yang untuk spesialis khusus menangani. Artinya ada sertifikasi tambahan selain izin praktek advokat yang untuk menangani itu ya. Jadi banyak dari kita di anggota Bekasi memang mereka ingin meningkatkan kompetensi itu Pak. Mereka akan memilih nanti fokusnya kemana. Kan ada yang kurator, ada yang nanti lawyer untuk pajak, kita peluang ini kemungkinan ya nanti setelah Lebaran mungkin udah kita mulai ini, mulai perjanjian setelah Lebaran ya. Baru semuanya on the track gitu. Nah, terus untuk advokat dari luar DPC Pradi Bekasi kalau ikut pendidikan itu bisa juga? Kalau itu nanti rekomendasi dari kita Pak. Tetap kita fokus untuk anggota kita. Anggota dulu. Sekian banyak anggota kita kan yang dari anggota kita sebanyak kurang lebih 1.500 anggota ya untuk saat ini ya yang udah tercatat di kita ya. Rata-rata mereka kepingin pendidikan berkelanjutan. Mereka berharap DPC Pradi Bekasi ini yang menaungi mereka ini ada peluang-peluang untuk bekerja sama dengan universitas, melakukan MOU untuk pendidikan yang berkelanjutan. Disitulah awalnya keinginan dari Ketua DPC Pradi Bekasi, Pak Dr. Priyo Jatmiko, ya kan, membuka peluang itu dan ternyata disambut oleh Rektor Unkris. Adanya MOU nantinya pendidikan berkelanjutan untuk para lawyer. Jadi sertifikasi tambahan di luar advokat seperti sertifikasi hak, spesialis ya, terus pajak mungkin dan lain-lain itu nanti
nggak perlu kemana-mana, tapi DPC Pradi memang menyiapkan untuk anggotanya secara keseluruhan. Buat teman-teman nih anggota DPC Pradi Bekasi yang kadang aktif, kadang pasif, kadang itu kayak saya nih yang jarang ngobrol sama sahabat-sahabat rekan sejawatnya ke secret. Nah ini info penting, kalian ngebuka channel saya udah dapat informasi banyak. Habis lebaran kalian bisa daftar semua pendidikan gitu, ya kan. Nah terus apa harapan dari teman-teman ya, khususnya para pengurus ya ke depan selain kerjasama pendidikan berkelanjutan seperti apa? Kalau kayak Posbakum sendiri kita bagaimana? Untuk Posbakum untuk saat ini kita ada Pusat Bantuan Hukum Pradi Bekasi, PBH Pradi Bekasi. Okay. Untuk verifikasi masih belum ya, belum terdaftar sebagai verifikasi di Dekumham ya. Kita masih supaya terdaftar kan pada perikatnya ya, BBHN ya, atau B atau C kan di situ. Ya. Kita masih berusaha untuk terus ke sana. Untuk ini ya. Dalam proses pendaftaran akreditasi BPHN itu ya, sebagai lembaga dari di bawah Menkumham yang menaungi seluruh bantuan hukum ya, lembaga bantuan hukum. Karena lembaga bantuan hukum ini biar masyarakat juga paham nih, penting ya. Kadang masyarakat itu beranggapan datang ke pengacara itu mahal. Datang ke pengacara itu uang aja ya Bu ya, biasanya gitu ya. Masyarakat udah takut. Nah ini perlu diketahui, pengacara itu tidak dapat gaji dari siapapun. Dia murni profesional dan dia jasa, artinya yang membayar adalah orang yang menggunakan jasanya. Nah, berkaitan dengan masyarakat yang nggak mampu, itu juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ini yang masyarakat harus tahu nih. Jadi tahu nih ya, misalkan kita secara ekonomi nggak mampu bayar, ya cuman penghasilan misalkan cuman 200-300 ribu nih dari jualan aqua gelas, jangan kecil hati, tetap dapat bantuan hukum. Datang ke lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di bawah BPHN, karena nanti itu ada syaratnya, salah satunya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ya atau kecamatan yang dilampiri surat kuasanya. Itu biasanya negara itu menyiapkan tiap perkara itu operasionalnya di bawah BPHN bagi lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Nah, PBH Pradi sendiri itu sudah ada dari sejak DPC Pradi pelantikan pengurus baru itu juga sudah ada ya. Nah, hanya saja dalam proses akreditasi. Kalau sudah terakreditasi maka masyarakat untuk minta bantuan hukum bagi yang nggak mampu itu tidak mesti harus bayar, karena negara nanti yang akan membayar operasionalnya. Pengacaranya tetap bisa menjalankan profesi, mengamalkan ilmu kepada masyarakat sesuai mandat Undang-Undang Dasar 45 juga ya, dan juga bisa menafkahkan untuk keluarganya bagi seorang laki-laki imam. Bagi yang wanita bisa menambah nafkah keluarganya, membantu suami juga sambil menjalankan profesi ya Bu ya, kan gitu ya, sambil menjalankan profesi yang dicintai ini. Nah, tetapi masyarakat tidak perlu untuk mengeluarkan biaya karena negara yang menyiapkan melalui udah diatur juga aturan dasar hukumnya di Undang-Undang Bantuan Hukum. Dalam hal ini yang ditunjuk Menteri Hukum dan HAM adalah BPHN. Nah, ini edukasi biar masyarakat juga akhirnya ada manfaat daripada kalian nonton joget. Kalian nonton ini ilmu semua, daging semua ini penjelasan kita ini ya gitu. Apalagi buat para adik-adik mahasiswa hukum yang tertarik jadi pengacara gitu, ikuti terus nanti channel ini. Terus berkaitan dengan bantuan hukum tadi, bagi yang memang mampu secara finansial itu ya silakan juga diskusi dengan advokatnya apabila menggunakan jasa pengacara yang tidak saling memberatkan. Jadi jangan takut, jangan berpikir bahwa wah kalau pakai pengacara mahal ya, image itu harus dihilangkan. Pakai pengacara itu adalah untuk mendapatkan bantuan dan bisa membela kepentingan hukum kita. Bukan, kalaupun ada yang melakukan kesalahan ya, itu bukan berarti pengacara itu identik dengan
pembelaan terhadap kesalahan itu, melainkan bantuan hukumnya. Karena ada orang yang melakukan kesalahan segini, tapi dihukumnya segini. Ya, misalkan dia dituduh untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, sementara tidak semuanya uang yang dia dapat dari tindak pidana itu, ada sebagian yang dari usaha yang halal, tapi ada penyitaan secara keseluruhan. Nah, itulah pengacara yang ngebela, bukan ngebela pencucian uangnya, tapi ngebela untuk memilah agar penegakan hukum itu tidak salah, gitu loh, di dalam menerapkan hukum. Karena yang namanya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Kita semua nggak luput dari kesalahan. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir buat dari Ibu. Mungkin ada pesan untuk Ada buat masyarakat deh, masyarakat yang nonton, edukasi yang kira-kira apa gitu yang belum familiar, yang image pengacara seperti apa, sampaikan aja. Ya buat teman-teman jangan takut untuk bertanya sama pengacara. Karena kadang-kadang orang sebagian masih takut ya, kira kita mahal, padahal nggak semuanya itu kan bisa dikompromikan lagi kembali kepada pengacaranya, atau mereka melakukan jalur LBH atau PBH.